Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo nakama semua, apa kabar dimanapun kalian berada? Selamat datang di channel gue Farhan Rabani Darajat yang setiap seminggu sekali selalu membahas anime manga cerita One Piece. Pada video chapter kali ini, gue akan mereview One Piece di chapter 1062 yang tentunya akan seru banget untuk gue bahas pada para nakama semua dimanapun kalian berada. One Piece bukan hanya sekedar cerita buah iblis saja. One Piece juga bukan hanya sekedar cerita peperangan. One Piece juga bukan hanya sekedar cerita penyerangan maupun cerita bajak laut saja. Tetapi One Piece juga menceritakan petualangan, misteri, persahabatan, saling kerjasama, dan saling berharmonisasi antara para bajak laut, kru Mugiwara, maupun organisasi lainnya. Oke, para nakama semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar membahas One Piece chapter 1062 secara bersama-sama. Cerita ini mulai dengan cover story One Piece yang masih bertemakan perjalanan tanpa emosi Germa Double Six volume ke-20. Bisa dibilang nakama semua ini menjadi salah satu cover story terpanjang. Dan anehnya, nakama semua, di wilayah Big Mom, tepatnya di wilayah Kota Coklat, telah membeku karena hal tersebut ulah dari seseorang. Lalu, dalam peristiwa ini, siapa yang telah melakukan hal itu? Sampai-sampai warga-warga coklat di sana, warga yang tinggal di kota coklat di sana juga telah ikut membeku. Nah, untuk cerita cover story mungkin akan terungkap di cerita minggu depan. Poin cerita pertama yaitu poin cerita tampan dan pemberani. Cerita chapter ini dimulai dengan memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang masih diangkat oleh robot raksasa. Franky yang telah mengetahui jika yang mengendalikan adalah Dr. Vegapunk yang membuat Franky terlihat kagum. Dalam hal ini cukup wajar, karena selama time skip 2 tahun lamanya, Franky telah dilemparkan oleh Kuma ke kampung halaman Dr. Vegapunk di kota Baltimore. Saat di sana, Franky tanpa sengaja menemukan laboratorium mirip Dr. Vegapunk dan melihat begitu banyak penemuan dalam bentuk blueprint. Hingga akhirnya nakama semua dimanapun Anda berada, selama 2 tahun sebelum time skip, Franky mampu mempelajari banyak hal tentang teknologi. Termasuk salah satunya ya nakama semua, gue kasih tahu kalian, yaitu membuat robot dan modifikasi robot. Kini nakama semua dimanapun kalian berada, dia dipertemukan langsung dengan Vegapunk. Meski seperti yang kita ketahui nih nakama, jika Vegapunk ini ya, ia hanyalah sebuah cloning buatannya saja. Lalu di sisi lain, Robin yang curiga jika itu bukan Vegapunk yang asli. Lantas si cloning tersebut menjelaskan bahwa ia adalah cloningan Vegapunk yang bernama Cyborg Robot Lily. Lalu, Robot Lily mulai menjelaskan jika ia merupakan cloning buatan Dr. Vegapunk. Yang ternyata nakama semua, Vegapunk mempunyai kode robot 02. Di sini nakama semua, kemunculannya di hadapan kru Luffy bukan ingin menyelamatkan mereka, tetapi tujuan mereka ingin menjarah semua uang dan harta mereka. Lalu dari dalam laut, tiba-tiba nakama semua, dimanapun kalian berada, telah muncul banyak monster laut yang jumlahnya sekitar ada 8 ekor. Di sini uniknya nakama semua, monster laut ini ternyata merupakan ciptaan robot Dr. Vegapunk, yang mana mereka juga telah memiliki kode Vegapunk seperti robot ciptaan Vegapunk lainnya.
Itu tadi, mereka tidak disangka-sangka para kru Mugiwara dihadapkan oleh para seluruh monster laut ciptaan Dr. Vegapunk dengan besi-besi yang cukup unik dilihatnya. Menarik bukan untuk kita lihat ya gambarnya. Dengan kemunculan mereka, tentu membuat Usopp dan sebagian kru lainnya panik. Namun Nakama berbeda dengan Franky yang kagum dengan semua ciptaan Dr. Vegapunk sebelum menyerang. Nah, Punk 02 yang bernama Lily tersebut tiba-tiba di saat kejadian tersebut telah dihubungi oleh robot Vegapunk 01 yang bernama Shaka, S-H-A-K-A, yang memperingati Lily untuk tidak meremehkan bajak laut kru Mugiwara topi jerami. Karena mereka beberapa hari yang lalu telah dinobatkan sebagai Yonko. Artinya, si Lily Punk 02 ini sontak itu membuat dia kaget dan agak sedikit ekspresi ragu ya untuk menyerang para kru Yonko baru Luffy. Karena kita ketahui ya, Luffy juga baru saja sebelum di arc ini telah mengalahkan Kaido dan Big Mom. Tapi lagi-lagi nakama semua dimanapun kalian berada, Lily yang belum sadar siapa yang mereka hadapi, masih ia ingin jarah hartanya. Karena menganggap jika Yonko pasti memiliki banyak harta dan uang. Lalu, Saka yang tidak ingin rekannya mati konyol mulai menjelaskan jika di situ, di kapal Thousand Sunny, si Zoro pemburu angkatan laut yang merupakan wakil dari Kapten Bajak Laut Monkey D. Luffy telah memiliki buronan di atas 1 miliar berry. Sini Zoro terlihat begitu tenang saat menghadapi robot Lily. Karena di sini Zoro yakin ia mampu mengalahkan Lily hanya dengan satu tebasan saja. Belum lagi di situ juga ada julukan si anak iblis Nico Robin juga masih ada di kapal Mugiwara Pirates. Mendengar dan peringatan rekan sama Cyborg ini, Lily langsung terlihat panik dan memilih untuk tidak jadi menyerang mereka. Poin cerita kedua yaitu kota masa depan dan Luffy bertemu robot Vegapunk. Di panel chapter cerita ini pula nakama semua dimanapun kalian berada, kita mengetahui jika dulunya sewaktu kecil Bonnie sudah pernah datang ke Pulau Egghead bersama ayahnya yaitu Bartholomew Kuma. Dalam hal ini yang membuat Bonnie kesal adalah ayahnya harus berakhir menjadi seorang cyborg. Hingga sesuai pengakuan Bonnie, efek perubahan ini Kuma sampai tidak bisa mengenal dirinya lagi. Karena hal tersebut membuat ingatan Kuma sudah hilang dan kali ini nakama semua dimanapun kalian berada. Tujuan Bonnie datang ke sini adalah untuk meminta jawaban. Lalu, apa maksudnya dari kata-kata Bonnie untuk meminta jawaban? Oke, kalau menurut gue nakama semua nih, dimanapun kalian berada, arti dari kalimat omongan Bonnie tadi itu, yaitu Bonnie mempertanyakan apakah ingatan ayahnya si Kuma sendiri ini bisa kembalikan seperti semula, atau hal sebaliknya tidak bisa kembali seperti semula. Meski secara fisik tetaplah cyborg, tapi harapan terakhir. Ingatan ayahnya di sini juga bisa kembali pulih. Lalu, kata Bonnie, jika tidak mendapat jawaban dalam artian ingatan ayahnya tidak bisa dikembangkan lagi, maka si Bonnie berniat untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Jadi, si Bonnie ini tetap ingin ngotot untuk mengembalikan ingatan ayahnya akibat perubahan cyborg yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, di sini kita bisa diperlihatkan Luffy dikejutkan dengan penampakan kota yang benar-benar extraordinary, yang luar biasa dan betul-betul canggih dan kuning. Di sananya nakama semua banyak robot dan juga monster raksasa. Karena begitu penasaran dengan monster tersebut, maka
Luffy berencana untuk naik di atas kepalanya. Tapi yang membuat dia heran nakama semua dimanapun kalian berada, monster tersebut sama sekali tidak bisa disentuh. Kemudian saat Luffy, Bonnie, dan juga Chopper hendak menyerang makanan pun mereka juga tidak bisa menyentuhnya. Nah, di sini nih nakama semua dimanapun kalian berada, Bonnie mulai menjelaskan ini semua adalah sebuah hologram atau semacam gambar bergerak, termasuk monster dan juga robot. Semuanya adalah serba hologram di Pulau Egghead, pulau sains yang penuh dengan teknologi canggih dan unik selama 500 tahun ke depan, atau pulau masa depan teknologi milik Dr. Vegapunk. Nah, di saat mereka masih membahas hal tersebut, tiba-tiba ya nakama semua dimanapun kalian berada nih, muncul seorang bocah dengan ukuran sebesar Kaido. Di situ kita lihat nakama, Luffy yang mengira si bocah itu adalah hologram juga, dan untuk memastikannya, maka Luffy meninju perut bocah besar tersebut. Dan ternyata nakama semua, apa yang terjadi? Oke, yang terjadi dia bukan hanya hologram, tapi sialnya Luffy langsung dihajar balik oleh bocah tersebut, hingga membuat akhirnya babak belur dan terlempar di sebuah tempat yang langsung mengeluarkan makanan asli. Di situ nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan tanpa banyak basa-basi, Luffy, Bonnie, dan Chopper melahap semua makanan yang ada di Pulau Egghead. Rupanya nakama semua nih, bocah tersebut yang berukuran besar raksasa seperti Kaido dan menonjok Luffy, ternyata ia juga merupakan cloningan ciptaan Dr. Vegapunk yang berkode cyborg robot bernomor 06 yang bernama Atlas. Robot ini ternyata nakama semua dimanapun kalian berada, diciptakan dengan kepribadian bersifat baik. Oleh karena itu, Luffy dan lainnya disambut dengan senang hati oleh robot Atlas. Lantas kemudian memberitahu Luffy jika hologram di sana bisa disentuh dengan menggunakan sarung tangan khusus. Makin hari cerita chapter ini makin canggih juga nakama semua untuk kita saksikan ya dimanapun kalian berada. Hebat sekali Oda. Kemungkinan besar mungkin Oda terinspirasi dari cerita masa depan Astro Boy, cerita Mega Man, maupun robot tersebut terinspirasi oleh cerita robot android dari kisah mangaka Dragon Ball yang dikarang oleh Akira Toriyama. Cerita poin terakhir yaitu memasuki misi terbaru CP0. Di panel cerita ini, di luar Pulau Egghead, kita diperlihatkan sebuah kapal pemerintah dunia yang mulai mendekati pulau tersebut. Rupanya nakama semua dimanapun kalian berada, mereka adalah agen CP0, diantaranya Sushi, Kaku, dan Rob Lucci. Tujuan kedatangan mereka ke Pulau Egghead memang dalam sebuah misi terbaru yang diberikan oleh Gorosei. Yaitu tujuannya apa nakama? Ya, tujuannya adalah menghabisi Dr. Vegapunk. Lalu di kapal CP0 tersebut, di sini nakama semua dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan Kaku sedang memperlihatkan sebuah kertas. Yang mana nih nakama semua? Kertas tersebut adalah susunan dari cloningan Vegapunk. Di sini, Vegapunk yang terlalu sibuk dengan penelitiannya ya, di tulisan kertas ini mengharuskan mereka membuat 6 robot cloning yang membantunya menyelesaikan sebuah penelitiannya. Cloningan Vegapunk ini diberikan kode dari Punk 01 sampai Punk kode 06. Dan sampai pembahasan ini dibahas oleh gue, hanya 3 yang diberitahu namanya
dan 2 orang diperlihatkan fisik maupun wujud dari asli robot Vegapunk tersebut. Di antaranya adalah robot Atlas dan robot Lily. Sedangkan robot Shaka masih hanya dalam penggunaan suaranya saja, karena si Shaka ini masih dalam Denden Mushi sedang menghubungi robot Lily untuk hati-hati berhadapan dengan kru Mugiwara Luffy. Dirasa semua cloningan robot Vegapunk cukup berbahaya dibiarkan saja. Maka, mata-mata pemerintah dunia agen CP0 juga akan membereskan semua, termasuk Dr. Vegapunk yang asli. Cuma nih, nakama semua, yang membuat kaget untuk gue dan kalian semua nih, bukanlah CP0 saja yang datang ke Pulau Egghead tersebut, melainkan CP0 bersama robot Seraphim Kuma yang mereka persiapkan. Dalam tujuan misi pembersihan ini, CP0 tidak mengetahui secara pasti kenapa Gorosei menginginkan orang yang paling berguna di pemerintah dunia ini harus dibunuh atau dihabisi. Apa rahasia dari Dr. Vegapunk tersebut? Kenapa segitunya ia ingin dihabisi oleh pemerintah dunia? Atau mungkinkah Dr. Vegapunk tahu rahasia mengenai kekuatan pemerintah dunia? Kita benar-benar tidak tahu. Untuk masalah ini, mari kita tunggu di cerita chapter One Piece minggu depan. Sekian dari pembahasan gue kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa and sayonara nasan.